Alhamdulillah bisa membuat. Namun kita tes anak-anak dulu, bisa nggak dia? Contoh, saya contohkan. Saya mencontohkan contoh pertama. Tadi lafal qad qomatis sholah. Koma itu adalah fiil. Dari mana kok tahu kok fiil? Karena ada tanda-tanda qad di depan dan ada tanda-tanda tak di belakang. Jadi yang namanya koma adalah fiil. Sekarang saya ingin anak juga saya tes. Coba, ada tulisan Arab, a'udzu, a'udzu. Sekali lagi ini tulisan Arab, saya kasih media harokat. Saya bilang media harokat pasti kalau isim ada tanda-tandanya, kecuali mudhof. Ini kan tidak mudhof. Kalau tidak ada tanda-tanda isim mesti fi'il, gitu saja, paling mudah itu. Jadi a'udzu ini ada tanda-tanda isim enggak? Tidak ada. Kalau begitu pasti dia itu fi'il, dipastikan saja fi'il, karena tidak ada tanda-tanda isim. Saya bilang media harokat. Saya contohkan anak lagi yang terakhir. Qul wallahu ahadun. Yang namanya tulisan Arab itu pasti harus dideteksi dulu isim fi'il huruf. Yang saya ingin dulu ahadun, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada tanwin, mabni atau mu'rab? Biar ingat, mu'rab. Tahu kok mu'rab? Karena tidak ada di mabni. Lafal Allah, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanda-tandanya al. Ya tidak masalah lah demi anak. Isim. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Karena apa? Tidak ada di mabni. Huwa, isim fi'il atau huruf? Ya, sudah tahu, menghafalkan tadi kan? Namanya apa? Isim. Tahu kok isim? Dia masuk isim domir. Huwa, huma, hum. Berarti kan isim. Nah, sekarang kul yang terakhir. Namanya anak kelas 6. Kul, isim fi'il atau huruf? Saya tadi bilang media harokat isim pasti punya tanda-tanda. Kalau fi'il belum pasti, gitu loh. Ini ada media harokat kul di domah dan sukun. Ada tanda-tanda isim enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada pasti dia itu fi'il. Jadi kul itu mesti fi'il. Sudah ketemu. Jadi lafal koma itu adalah fi'il. Lafal a'udzu adalah fi'il. Lafal kul adalah fi'il. Sudah ketemu. Sekarang anak kita tes dengan tulisan ini. Coba lihat. Saya bilang pertama, koma harus dijawab. Wong fi'il itu ada 3. Mandi, mudhari, amar. Jawab koma fi'il apa? Bingung anak. Oh, rata-rata bingung. Karena bayangkan anak kelas 6 dinia. Koma fi'il apa? Dia bilang fi'il madi, rata-rata bilang fi'il madi. Saya salah. Kok bisa Anda bisa bilang fi'il madi? Fi'il madi harokatnya lihat. Fathah, 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 kasrah, fathah, fathah, dhamma, fathah. Pernahkah tadi saya bilang koma itu fala? Pernah begitu? Salah kan? Salah Pak. Mudhari kalau begitu salah lagi. Yang namanya mudhari pasti depannya ada namanya huruf mudhari'ah. Anita. Depannya ada enggak? Tidak ada. Salah. Fi'il amar. Fi'il amar sama mana? Ada hamzahnya mana? Sukunnya di belakang ada enggak? Enggak ada. Salah. Dia terus apa Pak? Itu rata-rata bingung. Coba yang kedua. A'udzu, media harokat lagi. Tidak ada tanda-tanda isim, pasti fi'il. A'udzu itu fi'il apa? Bilang fi'il madi. Tidak mungkin fi'il madi ada 3. Fa'ala, masa ada 4? Fi'il mudhari Pak? Dari bagian mana coba? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dilihat tulisannya saja Anda salah. Coba kok bisa salah? Hidup, hidup, mati, hidup. Sekali lagi, hidup, hidup, mati, hidup. Coba ada kak fi'il mudhari? Hidup, mati, hidup, 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 mati, hidup, 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 mati, hidup, hidup. Sama enggak? Kan enggak sama kan? Salah, berarti bukan fi'il mudhari. Fi'il amar Pak? Enggak mungkin fi'il amar mesti belakangnya harus disukun. Mengapa dibaca du? Itu rata-rata anak bingung. Coba yang terakhir, anak diniyah kelas 6. Kul, fi'il apa? Fi'il madi. Enggak mungkin fi'il madi hanya ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il mudhari enggak mungkin, karena fi'il mudhari pasti ada mudhari'ahnya. Fi'il amar Pak, belakangnya ada sukunnya. Kalau fi'il amar belakang sukunnya, mana ada hamzahnya? Tadi kan af'al, if'al, idrib, unsur, ada hamzah. Maka mana ada hamzahnya?
Itulah kebingungan anak. Kalau anak sudah bingung, baru kita ngasih ilmu yang terakhir, jurus yang terakhir, namanya ilmu qawaidul i'lal. Nah ini loh, makanya saya juga berpikir, subhanallah, masya Allah, pada waktu dulu saya, Pak Guru menerangkan, gurunya dulu, pengalaman saya, subhanallah, saya tidak menyalahkan guru saya, tapi kan ilmu, ada ilmu hikmah bagi saya. Guru nahwu sendiri, guru sorob sendiri, guru yang mengajarkan qawaidul i'lal sendiri. Padahal menerangkan qawaidul i'lal kalau belum tahu isim fi'il juga bingung. Nah inilah, jadi ilmu qawaidul i'lal jurus itu setelah bisa mendalami isim dan fi'il, baru namanya jurus yang terakhir, namanya ilmu qawaidul i'lal. Buka dalam buku panduannya halaman 70. Halaman 70, lihat. Halaman 70 saya menulis contoh. Sowana, fi'il apa? Fi'il madhi. Dia pasti muncul mudhari, namanya yaswunu, fa'ala yaf'ulu. Kok bisa yaswunu Pak, kok tidak yaswunu? Nanti, yang penting bentuknya itu saja ya. Fa'ala yaf'ulu, sowana yaswunu. Ada lagi fi'il madhi, baya'a. Mudhari'nya apa? Mudhari'nya adalah yabzi'u. Nah ini mudhari'nya. Kok bisa yabzi'u Pak? Nanti, belum masanya. Saya pertama kali menerangkan yang pertama dulu. Oke, sebelum saya terangkan dalam halaman 70, lihat sudah, atau halaman 69-nya. Halaman 69 sudah saya tulis huruf hijaiyah itu kan ada 28. Huruf hijaiyah ada 28. Itu dibagi dua, ada yang soheh, ada yang ilat. Ada yang soheh dan ada yang ilat. Ilah. Soheh itu artinya sehat, ilat artinya sakit. Jadi 28 harus dibagi dua, ada yang sehat dan ada yang sakit. Yang sakit itu hanya ada 3. Dalam bukunya saya tulis alif, dalam bukunya apa? Persis wawu, alif, ya. Kalau santri rata-rata wawu, alif, ya. Pada waktu saya di Pondok Sarang seperti ini, wawu, alif, ya. Selain wawu, alif, ya, berarti soheh. Berapa soheh? Soheh ya 28. Apa ya? Ba, ta, sa, itu namanya huruf soheh. Nah, makanya untuk menghafalkan, rata-rata saya di kota ditanya, oh jangan Ustadz, biar mudah hurufnya jangan wawu, alif, ya, bilang saja apa? Alif sama ya sama wawu, singkatannya apa? Ayu. Ini kan untuk mempermudah hafalan. Tapi memang betul, karena apa? Ayu itu sakit, artinya apa? Wong ayu itu menyakitkan hati. Ya ini kan hanya sebagai intermezzo aja. Jadi biarlah mudah. Ayu itu sakit. Ya, ayu ini, ayu. Ini kan why. Why ini ayu. Ya, jadi orang ayu itu menyakitkan hati. Ya ndak, naudzubillah, ndak. Rata-rata ya ndak nih. Ini hanya contoh aja. Ini kesimpulannya, baru setelah anak memahami huruf ada 28, ada yang sakit, ada yang sehat. Sekarang lihat contoh saya. Sowana artinya menjaga. Sowana itu artinya menjaga. Baya'a artinya menjual. Jual. Coba bahasa Arabkan, Zaid menjaga. Coba, Zaid menjaga. Zaid sowana. Seperti ini boleh nggak bahasa Arabnya? Salah. Zaid menjual, saya bilang Zaidun baya'a. Salah seperti ini. Kok bisa salah? Ini ada namanya ilmu qawaidul i'lal. Kaidah pertama saya bilang itu namanya peraturan polisi. Ya, saya bilang peraturan polisi. Peraturan polisi yang pertama, dilihat ada aturan, jika ada wawu atau ya, ini wawu atau ya, dalam keadaan hidup itu kan belum pasti fathah, bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Saya ulangi, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah, ini kan wawu hidup jatuh setelah fathah,
ya hidup jatuh setelah fathah. Tapi dalam satu kalimat, maksudnya adalah wawu hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, ya hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat. Karena apa? Karena dua kalimat tidak boleh. Contoh, ja'ala wahid, ada wawu keadaan hidup jatuh setelah fathah, tapi kan lain kalimat. Ini tidak khusus satu kalimat. Ini sudah jadi aturan polisi. Jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, maka wawu ya harus diganti alif. Diganti alif, bunyinya apa? Sona. Baya'a bunyinya ba'a. Wajib seperti itu. Contoh tadi saya bilang qawama. Qawama artinya berdiri. Coba bahasa Arab kan Zaid sudah berdiri, Zaidun qawama, salah. Karena apa? Coba hafalkan dulu. Saya tadi, makanya saya suruh menghafalkan dengan begini: lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kalau tidak hafal ya astagfirullahaladzim. Itu kan dengan metode mudah. Berarti jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, wawu ya diganti alif, bunyinya koma. Jadi mati sholah tadi sebenarnya fi'il madi, tapi aslinya dari madi qawama. Ini peraturan polisi yang pertama. Sekarang peraturan polisi yang kedua, cukup nanti peraturan hanya dua saja, karena dua itu sudah dalam ilmu, dalam tata bahasa Arab itu sudah 80%. Ilmu qawaidul ilal yang dua ini sudah mendominasi 80%. Ini ada peraturan polisi yang kedua. Lihat, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup, ini loh, bayangkan wawu itu kan tadi saya bilang sakit, ini namanya apa? Hidup. Ya namanya sakit, kasroh namanya hidup. Udah. Jika ada wawu atau iya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sokheh, ba itu apa? Sehat kan? Jatuh setelah sot itu namanya sehat. Bayangkan, saya ulangi, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sokheh yang mati, ini mati namanya, mati. Ini namanya mati. Nah ini menurut orang Arab tadi saya bilang tidak senang hantu. Bayangkan, ada orang hidup dikasih baju orang sakit, ada orang sehat dikasih bajunya orang yang itu namanya pocong. Nah ini kan tidak boleh. Ini bayangkan, ada orang sakit dikasih bajunya orang hidup, yang sehat dikasih bajunya orang yang mati. Ini namanya apa? Pocong. Ini tidak boleh orang Arab. Bagaimana caranya? Biar yang sehat ini dioper saja, harokatnya dioper, kasroh ini dipindah ke sini, domah dipindah ke yang ini, dipindah saja. Mengapa kok dipindah? Biar yang sakit ini biar langsung mati saja, yang sehat biar langsung hidup. Itu orang Arab. Jadinya bunyinya bagaimana? Ya sunu. Bunyinya tadi ya bi'u. Ini kan berarti kan hidup mati hidup. Ini kan dari namanya ilmu qawaidul iqlal. Contoh tadi saya bilang a'udhu, dari madhi awada, fi'il mudhari'nya adalah ya'wudhu. Ini ya fi'il mudhari' belum pasti ya, bisa nun, na'wudhu boleh, ta'wudhu boleh, bisa juga apa? Hamzah bunyinya apa? A'wudhu. Tidak boleh dibaca awada, artinya berlindung. Tidak boleh dibaca awada karena apa? Peraturan polisi. Sekali lagi, peraturan polisi, lingkaran kecil, lingkaran besar harus diganti alif, bunyinya
ada. Ini sama. A'udhu, ada mati, ada sakit mati, ada apa sakit, keadaan hidup, sehat, mati. Makanya saya paling enak begini, jika ada wawu atau ya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sukeh yang mati, maka dioper, gitu saja, maka dioper. Mudah enggak? Enggak usah banyak basa-basi, yang penting dioper. Jadi a'udhu bunyinya a'udhu. Sama tadi saya bilang a'udzu billahi minasyaitonir, bisa semua. Coba yang terakhir saya ingin tahu. Anak tadi dibilang kul, rata-rata tidak bisa. Kul huwallahu ahad, kul itu fi'il karena tidak ada tanda-tanda isim. Fi'il apa? Bilang fi'il madhi. Makanya saya bilang semua tulisan Arab harus diambil madhinya dulu. Ini kan dari katakanlah dalam Quran kata dari madhi kata. Dalam kamus dibuka kata itu dari madhi kowala. Ya kalau begitu jangan langsung amar, jangan mikir amar, kul fi'il amar, jangan dulu. Dibuat dari madhinya dulu. Kowala, fi'il mudhari'nya adalah yakwulu, fi'il amarnya adalah yakwulu. Yakwulu saya oper aja yakwulu. Fi'il amar tadi gimana? Fi'il mudhari' awalnya diganti hamzah, harokat yang terakhir dibaca sukun, sekali lagi dibaca sukun. Harokatnya hamzah bagaimana? Tinggal ininya. Kalau ininya domah dibaca domah. Sudah jadikan jadi kowala yakwulu ukwul, gitu saja. Namun ada peraturan polisi semuanya. Setelah polisi datang dilihat, kowalo kamu melanggar peraturan ini, salah kamu. Kamu apa? Ini ada lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Bunyinya apa? Kola. Oh, jadi kola itu fi'il madhi. Kowala tidak boleh, bolehnya hanya kola. Yakwulu dilihat dulu polisi datang. Oh, kamu juga melanggar peraturan saya. Ada penyakit, hidup, sehat, mati. Dioper bunyinya yakulu. Ini sama ukul, polisi datang, dilihat. Oh, kamu melanggar peraturan juga ini. Ini nanti ukul ya. Saya kasih sekali lagi. Bunyinya ukul. Oh, kamu melanggar peraturan saya ini. Apa bunyinya? Ada sakit, keadaan hidup, sebelumnya berupa apa? Sehat, mati. Bagaimana? Dioper saja. Bunyinya apa? Kalau dioper, bunyinya adalah ukul. Harus begitu, ukul. Ini sudah jadi aturan polisi juga. Menurut orang Arab, mati ketemu mati itu tidak boleh. Itu namanya mati ketemu mati, namanya apa? Hantu. Tadi saya bilang hantu. Bagaimana caranya? Oh, yang penyakit ini buang saja. Sudah penyakit kok mati. Ini kan baru, sehat mati kan wajar. Tapi ini enggak, penyakit mati, buang saja. Setelah dibuang bunyinya apa? Ukul, gitu. Sekarang hamzahnya harus dibuang. Mengapa kok dibuang? Ini sekali lagi, mengapa hamzahnya dibuang? Lihat, tadi saya bilang saya tonton lagi, fataha yaftahu, fi'il amarnya apa? Iftah. Tadi kan diganti ya, diganti hamzah, tah. Ini karena fathah bunyinya kasrah, iftah. Lihat, mengapa fi'il amar kok ada tambahnya hamzah? Hamzah itu untuk apa? Hamzah itu adalah sebagai penolong. Penolong pada apa? Penolong pada fa kan soheh. Soheh tidak bisa hidup. Bayangkan ada orang sehat keadaan tidak bisa dibaca. Apakah boleh dibaca? Fataha yaftahu, petah, tidak boleh. Duruba yadribu, drib, tidak boleh. Nasara yang su, encur, tidak boleh. Makanya hamzah adalah untuk penolong. Agar apa? Agar fa bisa terbaca. Contoh ini, ukul, kofnya kan sudah bisa terbaca kul. Ngapain ada hamzah? Jadi hamzah kan tidak ada gunanya, akhirnya dibuang